Kalian akan lebih sering bertemu kepada kami bertiga, tapi sebelumnya itu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya itu Antoni Alfonso, biasa dipanggil Apong, biasa dipanggil Gun. Next. Oke, dan saya Marcelino Adrian, sering dipanggil Mas. Botak. Botak juga biasa, botak juga itu paling penting botak. Ah, Aduh bohong itu. Kalau saya sendiri, cewek sendiri, kalian bisa panggil saya Vivi Hokil atau biasanya panggil Vivi. Pada video podcast pertama kami ini, kami lebih memperkenalkan organisasi kami. Nah, banyak pertanyaan mengatakan bahwa apa perbedaan dari muda-mudi katedral sama OMK. Ya, betul, Vi. Orang muda Katolik. Jadi sebenarnya pada harafiahnya itu muda-mudi dan OMK itu tidak berbeda jauh, hanya namanya saya yang berbeda jauh. Nah, kenapa bisa? Karena orang muda sendiri di Kuskupan Agung Makassar yang mencakup dari Makassar sampai Sulawesi Selatan sepenuhnya, itu OMK-nya lebih terbentuk di awal tahun 80-an. Nah, di mana muda-mudi katedral sendiri itu munculnya pada tahun 1974. Cukup tua teman-teman. Betul lagi sih. Ya. Tapi masih muda di Dan sini. saya belum lahir waktu itu dan teman-teman pun belum lahir, belum ada lahir. Ketika dipertanyakan kenapa berbeda namanya, jadi pada saat itu belum ada gereja-gereja Katolik lain yang memiliki OMK. Jadi hanya di katedral saja. Itu sebabnya kenapa para senior-senior kita dari muda-mudi sebelumnya menamai mereka muda-mudi katedral. Yang Ya. dimana dalam itu orang-orang muda. Ya, Katolik. Iya, Katolik. Katolik. Betul. Nah, dari penjelasan tadi, yang kamu tahu, Vi, muda-mudi katedral itu apa sih? Kalau dari saya pribadi, muda-mudi katedral itu kayak perkumpulan orang muda. Jadi kayak itu tuh ada dari urutannya, dari kayak sekami. Ya. Jadi kan sekami itu saya ikut sekami di sini tuh dari kecil, dari sekami terus sampai naik ke atas, dan yang paling tinggi tuh di OMK ini guys, di muda-mudi katedral. Dari Marcel sendiri, apa Anda pernah ikut sekami? Oke. Untuk saya sendiri, saya tidak pernah ikut sekali. Pasti kita senasib ya. Iya, betul. Terus dari mana kenal OMK? Ya, Muda-mudi katedral. awalnya saya kenal OMK itu muda-mudi katedral khususnya setelah saya krisma, kemudian waktu itu nampaknya ada yang Mengajak. memperkenalkan muda-mudi katedral kepada anggota-anggota yang lagi les krisma waktu itu. Ya, serta Oh, mengajak ya. Ismanya di mana? Oh, di katedral juga Oh, di pastinya. katedral Ya, juga. ya karena mungkin saya juga cukup penasaran dengan organisasi yang ada di gereja, jadinya ikut ya. Ya, ya, jadi Itu aja sih. kalau dari saya ini sebenarnya urutan untuk masuk OMK itu dari sekami, anggrek, Oh, dan sekami juga. OMK. Tapi saya perlu jelaskan dan saya perlu mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah ikut sekami dan anggrek. Langsung ikut muda-mudi katedral. Ya jelas. Langsung lompat. Dan perlu teman-teman ketahui saya masuk pada saat tahun Kita di seangkatan. Satu guys. angkatan, Ini satu angkatan, 2016. betul. 2016. 2016. Habis Krisma ya? Iya. Harus Krisma, waktu itu ketuanya masih Alfred Dena. Iya, Alfred. Betul, Alfred Dena. Alfred ya. Kakak Alfred Dena. Menurut Vivi sendiri, apakah muda-mudi itu tempatnya asik? Sangat asik. Sangat asik. Sangat Kenapa? asik. Kenapa? Oh, ini ada sebelum cerita sedikit. Jadi sebenarnya itu saya tidak mau masuk muda-mudi katedral. Betul, MMK. teman-teman. Cuman kayak dipaksa sama mamaku. Karena mamaku kan anak muda-mudi katedral anggota dulu. Betul. Dipaksa. Ibu tapi sayang kayak anak ya? aku- Ibu Karena sayang belum ada anak. hati kan, belum ada hati. Ibu Terus sayang. tiba-tiba kata ada cerahan apa? Tiba-tiba pengen masuk. Ada Jadi mujizat. sebenarnya mereka tuh udah duluan masuk guys. Karena kan kita sangkatan. Abis Krisma, rencananya pengen masuk muda-mudi katedral sama-sama. Oh, iya. Cuman mereka keduluan. Ya, kami Terus, duluan. karena tiba-tiba pengen masuk ya udah masuk gitu. Biasa. Dari Marcel sendiri. Kalau saya sendiri sih jujur ya. Ikut-ikutan deh, kan itu harus Saya- banyak. Betul betul. Awalnya itu ikut-ikutan karena ya teman-teman Sama sangkatan siapa itu ikut. sangkatan? Yang saya ingat sekali itu Henry. Oscar. Kalau Henry kalau nonton videonya. Henry yang di rumah. Boleh Henry main-main juga ke sini Henry. Bisa datang ke sini main. Kemudian ada Roy, ada Oscar Lino Halim, dan ya salah satunya juga Bapak Apong. Nah, jadi ya menurut saya muda-mudi itu tempat yang asik, bisa belajar banyak hal,
dan ya Bisa lumayan ketemu orang juga. banyak ketemu cewek juga. Oh. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari jodoh bisa Kita bisa dapat jodoh di sini. atau bisa dapat jodoh sini besar kemungkinannya. 90% laki-laki di Muda-Mudi Katedral mendapatkan jodoh dari teman-teman Muda-Mudi Katedral. Luar biasa, Persentase yang sangat persentase yang sangat besar, sangat besar. Dan dari saya sendiri karena masuk Muda-Mudi Katedral Oh, tidak ada yang tanya dia. Oh iya. saya akan membagi saya memang ya kasihan saya Oke. ditanya. Oh, oke. Ya, bapak saya juga termasuk anggota Muda-Mudi. Oh, kan sangkatan sama mamaku. Ya, satu angkatan kayaknya ya, saya juga lupa. Itu cerita long time ago. Nah, ketika itu saya mendapatkan mujizat, dorongan, mujizat. dorongan rohani, didorong Mujizat, ya. untuk masuk Muda-Mudi Katedral. Iya, jadi wow, cukup suatu ada karismatik yang terjadi pada diriku Habis dan karisma, karismatik pun langsung Luar biasa cerita luar biasa. pengalaman. Luar biasa. betul. Oh ya, kira-kira di podcast ini apa sih yang kita bahas? Sebenarnya pada umumnya sih banyak ya, banyak ada bisa kita membahas masalah sosial, gereja, Iya. Pastinya. sharing satu sama lain Ya, kalau orga- itu sharing sih. betul, organisasi dalam gereja Katolik yang berbeda, Ya, betul. lintas agama dan masih banyak yang lainnya di podcast ini. Dan podcast ini menjadi mungkin sarana orang muda buat di Kuskupan Agung Makassar dan khususnya buat Indonesia juga ya, kalau artinya besar Ya. artinya besar. Intinya untuk kaula-kaula muda. Ya. Kita buat informasi untuk kaula-kaula muda yang bisa ditangkap dan enak didengar gitu. Ya, jadi nanti kalau podcast kita suatu besar seperti Om Deddy punya, Waduh. Om Deddy, Om Deddy Kobuser, saya fans Anda. Nah, mungkin kita bisa mengundang dari OMK lain itu. Iya, Nah, atau dari OMK lain atau anggota kita sendiri dari Betul. Muda-Mudi Katedral. yang perlu teman-teman juga tahu bahwa anggota Muda-Mudi Katedral itu sangat banyak, perempuan sama laki-lakinya balance, Oh, boleh. seimbang. Benar-benar luar biasa ya. Data yang sangat relevan. Iya, Oh ya guys, karena sekarang kan lagi pandemi COVID, jadi kenapa kita bakalan aktif sering di sosial media, terutama di YouTube, di podcast ini guys, kayak gitu. Karena kegiatan kita tuh setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu Setiap hari jam Minggu. 12. Cuman karena ya pandemi COVID, jadinya mau tidak mau kita bisa bikin podcast seperti ini agar bisa berinteraksi dengan kalian semuanya. Teman-teman yang belum masuk Muda-Mudi yang selalu bertanya, apa sih yang dilakukan di Muda-Mudi Ya, Katedral? benar-benar. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sebenarnya untuk Muda-Mudi sendiri Ya. tuh, kita punya kegiatan rutin sih sebenarnya ya. rutin. Sebelum pandemi. Ya contohnya seperti kita selalu lakukan tiap tahun itu ada namanya LDK. Ada LDK. Ya, LDK. Dan ya kegiatan mingguan seperti yang tadi kita Iya. jelaskan. Ada retret juga. Retret juga. Betul. LDK kita biasa keluar kota ya. Iya. Ya. biasa kita Saya keluar ke kota. kantor aja. Jadi- Betul sekali itu aja. Jadi untuk LDK-nya kami sendiri tuh kami memiliki cara unik. Jadi Unik. unik betul, Unik apa unik itu? sekali karena Seperti gimana tuh Bang? mungkin kebanyakan dari teman-teman, baik siswa dan mahasiswa ya umumnya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan, mohon maaf, yang sudah menikah tidak bisa masuk lagi ya, sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, di benak teman-teman itu seringkali mengatakan, wah LDK disiksa, Nah itu betul tuh. disiksa ini di Senioritas. pelonco apa ya? Di pelonco. Ya, Pelonco, pelonco. makanya pelonco guys. Ya, jadi LDK Muda-Mudi itu murni membuat mental kalian menjadi mental kepemimpinan. Banyak orang-orang yang sudah menjadi manusia di sana, menjadi Waduh. people, menjadi people. Intinya lebih have fun aja sih. Ya, Kita lebih lebih have fun. Dan di Ya. sana tuh lebih seru guys. Jadi Ya. kalian nggak bakal ngerasa kayak di kayak LDK gitu, kayak have fun aja, kayak Have fun. liburan. Cuman di dalam LDK tuh kita ada kegiatannya, Ya. banyak kegiatan. LDK-nya kami itu dikemas dalam bentuk yang paling menarik. Waduh. Betul. Menarik, have fun, Nggak bosan pokoknya. tapi tetap membawa sisi positif Ya. seperti belajar sesuatu yang lebih tentang cara pemimpin dan Hmm. sebagainya. Betul. Nah, untuk kegiatan mingguan itu kami biasa ada pertemuan dan dalam pertemuan itu lebih membuka mindset teman-teman akan suatu hal yang baru, seperti belajar suatu hal yang baru seperti ya foto-foto. Iya. uh, Dan biasanya itu kita ada narasumber ya, ada Betul. narasumber. Bahkan kemarin kita ada buat suatu kegiatan yang apa ya, belajar Muay Thai kalau nggak Oh salah. iya, Muay banyak Thai. kita Muay Thai. bawa orang Muay Thai Iya, langsung betul guys. sekali.
Dan ini muatan ini untuk membela diri, bukan untuk baku hantam ya. Iya. Ini untuk membela diri ya. Sat, bukan baku hantam. Betul. Ya. Betul. Nah, dan sebelum pandemi ini terjadi, sebelum virus corona ini masuk Indonesia, masuk di Makassar, kasihan. Oh, kasihan. Kasihan ya. Oke. Kami juga memiliki kegiatan doa bersama-sama setiap hari Rabu malam. Oh, Betul, sebagai orang muda Katolik kita selalu mengingat Tuhan itu paling Tetap. penting. Benar-benar harus ingat guys. Tetap. Nah, setelah pertemuan juga pada hari Minggu ini, umumnya dan biasanya pada sore harinya itu kami melakukan aktivitas betul. Olahraga. Olahraga bersama. Olahraga ya, bersama, untuk ada olahraga futsal, mendekatkan diri. ada badminton. Bahkan main basket juga bisa. Aduh, kenapa bang kacamatanya bang? Iya, kayak berembun. Di sini agak panas ya. Oh, bisa dibuka supaya tahu siapa tahu teman-teman bisa lihat kegantengannya abang. Gitu. Ah. Iya. Mending gitu. Waduh. Aduh, ya sebenarnya Oke. Pakai kembali kayak. Iya. Nah, ketika masuk pandemi ini sebenarnya bukan hanya saya muda-mudi katedral ya yang terkena dampaknya, bahkan semuanya, baik segi ekonomi, bahkan beribadah pun sempat terhentikan selama 2 bulan. Virtual ya, virtual. Iya, bukan virtual selama 2 bulan. Ini juga berdampak pada muda-mudi, sangat besar dampaknya. Iya. Pertemuan Karena di mana kita- kegiatan 100% kita tuh bertemu tatap muka guys. Iya, Dan betul. saat kita dapat pandemik kayak aduh gimana ini? Betul-betul terhentikan. Iya. Iya, betul-betul terhentikan. Hampir hengkang. Hampir. Jadi Iya. makanya kenapa kita mau kembangin dengan sosial media seperti YouTube, Instagram kayak gitu guys. Kalian bisa ketemu kami di Facebook, Instagram, di YouTube. podcast, kayak Betul. gitu. Dan kita bakalan tetap dengan seperti pertemuan kita tiap hari Minggu. Iya. Siapa tahu kita bisa ajak narasumber ke sini buat sharing-sharing tuh bisa banget guys. Ataupun kalau ada teman-teman yang punya request bisa Bisa tulis di komen juga guys, bisa ya. komen. Atau siapa tahu teman-teman dari muda-mudi atau teman-teman dari luar kita bisa undang semuanya di ke sini buat ngobrol-ngobrol. Ya, jadi sebenarnya dari pandemi ini ada 2 sisi yang selalu muncul, yaitu negatif sama Dan positif. positif. Betul, dari saya sendiri apa ya negatifnya? Nah, kurang bisa bebas ya, kita harus selalu pakai masker. New normal, sesuatu yang baru, keadaan yang baru. Dari Vivi sendiri apa yang menjadi kendala paling besar dalam Kendala paling besar nggak bisa ketemu sama teman-teman guys. Oh, Nggak bisa oke. ketemu sama teman-teman. Ya jadi menurut saya juga ya masa sorry dia terlupakan, dia yang terlupakan. Sorry dia yang terlupakan. Jadi sebenarnya corona ini membentuk sebuah kebiasaan baru Iya. yang mungkin dari awalnya orang apa ya nggak biasa pakai masker. Sekarang itu Harus orang nggak pakai masker itu rasanya kayak ada yang hilang gitu. Ya. Ya ada yang hilang tapi bukan belahan jiwa ya. Bukan belahan jiwa, bukan belahan jiwa teman-teman, bukan belahan jiwa. Bukan belahan jiwa. Jadi yang baper ya teman-teman. Iya, bukan Jadi belahan kalau ada jiwa. yang merasa kehilangan ya ingat aja maskernya. Jangan cari yang belahan jiwanya. Jadi di mana dalam pandemi ini healthy is the priority. Ya. Ya, betul. Prioritas. Intinya kesehatan itu harus dijaga aja Ya, teman-teman. mudah-mudahan membuat podcast ini juga sebenarnya adalah suatu rencana yang cukup bisa dibilang tiba-tiba, Iya. karena melihat kerisauan teman-teman muda-mudi yang tidak pernah bertemu bersama kita bertiga dan Ya. banyak lainnya lagi. Dengan keadaan yang tiba-tiba juga muncul seperti ini. Mungkin ada anggota muda-mudi yang rindu lihat Alphonse. Iya. Iya betul, Apung. Ya, dan Coba Vivi. buka ini, coba tanya. Waduh. Nah, buat teman-teman juga perlu ketahui bahwa muda-mudi ini sendiri tidak pernah hanya maksud saya anggota kami itu bukan hanya dari agama Katolik sendiri. Iya betul. Kami sangat membuka untuk umum dan tidak untuk anggota kami yang agama lain kami tidak melakukan katolikisasi. Tidak ada katolikisasi. Kami tetap Bhinneka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Teman-teman kita dari anggota NMK tuh ada agama yang Buddha, ya kan? Ada agama Buddha, ada yang Kristen juga. Jadi semuanya kita satu saudara semuanya di sini. Ya, Satu sih. rasa, satu RMK, NMK. RMK. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya dari tidak ada. Walaupun banyak orang berpikir OMK ya anak muda Katolik saja. Iya, Katolik. Karena bapaknya itu ada Katolik. Iya. Ya,
Nah, di masa pandemi juga ini kami sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan juga ya. Kurangi kumpul di tempat ramai-ramai. Betul sekali ya. Biar kita cepat-cepat ketemu. Biar kita cepat-cepat ketemu. Dan jangan lupa vaksin guys. Oke? Iya betul. Vaksin, betul. vaksin. Sudah vaksin. Sudah vaksin. Orang muda siap vaksin. Sudah. Betul. Oh, Sudah vaksin. Oke. Nah, sebelum podcast ini muncul, muda-mudi juga membuat turnamen. Oh iya. Turnamen. Kemarin banget ya, kemarin Ya, banget. jadi Kita kebetulan Muda-Mudi baru buat Mobile Legend turnamen. e-sport. Jadi, ya, E-sport. jadi ya kurang lebih kita waktu itu ada 20 peserta, 20 tim yang kebetulan mayoritas juga dari OMK lain. Iya. Ada OMK dari Toraja, Jakarta, Manado, Iya, betul sekali. Surabaya. Tapi di luar Poli juga masih bisa guys. Banyak Di luar sekali. AMK juga bisa ikut. Betul. Ya, jadi sebenarnya untuk turnamen Mobile Legends ini sendiri bukan hanya satu Satu sesi kali saja. ya, Iya. sesi. Nanti bakalan ada Season selanjutnya berikutnya. guys. Season Betul berikutnya. sekali. Karena muda-mudi sendiri sangat mempedulikan kemajuan anak-anak bangsa, Ya. teman-teman sekalian, dan berkembang di e-sport juga. Ya, jadi Muda-Mudi itu nggak kulot-kulot amat ya. Betul, Ya, betul. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Zaman. Nah, jadi biasa di Milenial ya. Nah. Betul sekali. biasa di umumnya itu Marcel sama Vivi, mindsetnya itu teman-teman kalau dengar ini maksud saya teman-teman yang juga muda-mudi ya, Ya. biasa bilangnya muda-mudi. Yang belum kenal muda-mudi ya. Nah, muda-mudi. Kalau orang Kenapa Makassar, muda-mudi? kalau orang Makassar bilang, kalau orang Makassar bilang, nasanya nih berdoa atau pastinya nih Iya, berdoa, betul. pasti Maksudnya berdoa. dalam artian fokusnya tuh ke Doa, iya. doa. Nah, jadi mungkin Vivi sama bisa jelaskan, Oh. sebenarnya muda-mudi itu larinya kemana? Oke. Larinya kemana itu? Gitu. Nah, silakan mungkin dari Oh. saudari Vivi. Kalau menurut aku di muda-mudi itu ada 3P. Ya. Dimana 3P-nya pray, Play. Pasti. party. Oh, Jadi asik. kita ada berdoa, kita ada party, have fun bareng teman-teman, dan kita ada bermain gitu. Iya. Jadi misalnya kayak turnamen kemarin tuh bisa masuk di play, kayak gitu. Betul. Jadi kegiatan kita itu nggak monoton ya. Iya, Jadi kegiatan. kita tetap ikutin tren, Betul. ikutin lihat kemajuan teknologi gimana, kita juga harus mengikuti perkembangan. Iya. Kayak dua Rosario, kita tuh masuk di play. Jadi kita tuh mencakup 3P. Kita selalu membawa 3P, di mana tuh 3 pray, play, dan party guys. Ya. Dan di bulan 12 juga ya. Di Oh iya, bulan 12. bulan 12 adalah Event bulan terbesar kita. paling Oh, oke. Event terbesar. menjadi Oh, iya, betul. bulan paling istimewa buat muda-mudi karena bukan hanya Bukan hanya muda-mudi, Muda-Mudi, Bukan untuk hanya seluruh Muda-Mudi. umat Katolik. Katolik dan Kristen. Iya, Betul. Kristen. Jangan lupakan saudara kita yang di Intinya semua umat Semua Kristiani. umat. Ya, Kristiani. di dunia ini. Nah, bahwa di bulan 12 itu kami membuat event Sinterklas. Sinterklas. Siapa sih dia tahu Sinterklas? Siapa? Betul. Sinterklas untuk Tiap tahun ya memperingati itu dari Natal. udah dari lama banget itu selalu ada event Sinterklas. Cuman karena adanya Iya, pandemi tahun ini nggak ada guys, kita nggak ada. Ya, Karena bukan cuma tahun ini ya, tapi sudah 2 tahun belakangan Iya, ya. Iya, Sudah, iya. betul betul. sudah tidak ada dari 2019. Jadi mudah-mudahan pandemi cepat Oh, selesai. 2019 ada. 2020 maksud saya. 2020. Berarti cuma setahun. Setahun. Mudah-mudahan. Semoga nanti tahun 2021 ini ada event Sinterklas lagi guys. Ya, aminkan saja, amin. Jadi amin. mungkin ada teman-teman yang hobinya jadi sinterpit, ya Oh, boleh gabung sama boleh, kita. boleh. Kita bisa jadi Sinterpit, Ya. bisa jadi Sinterklas. Ya. Datang di sini dan kami akan melatih kalian dari tiap Betul. menjadi Tahu. Ya, betul. Yang muda-mudi itu tidak hanya monoton untuk doa seperti masa Iya. bukan hanya doa, tapi kami mengajari Sinterklas sesuatu. itu masuk di party kan. Iya. Ya, mengajari sesuatu yang Anda belum tahu semua. Bayangkan aja teman-teman. Bayangkan dulu. Untuk jadi sinterpit aja diajarkan. Waduh, gitu. Ya, Ada di tuh. make up Betul. lagi diajarin Sudah make up. make up. Dia make up sama selebgram. Waduh. Gokil. Gokil. Selebgram. Oh, siapa sih nggak kenal ini? Siapa dia kira? Dan masih banyak perempuan-perempuan muda-mudi seperti Vivi. Jadi Ya. biasanya itu kalau make up Sinterklas, Sinterpit itu kan cowok-cowok semua guys. Jadi yang make up tuh cewek-cewek. Iya. Jadi kelihatan kayak sama aja kita tuh di Iya. sini. Jadi buat teman-teman laki-laki yang merasa berani jiwanya pergi Waduh, Iya. berani Jomblo. lagi. ataupun ditolak oleh orang tua mantan pacarnya, Iya. Sakit hati bro. nah, Aduh, ataupun sakit nenek menjadi alasan putus. Waduh, sakit amat tuh Sakit amat. Itu yang menjadi masalah. Banyak alasan ya. Iya, karena menabung sendiri menjadikan perempuan seperti Betul, Vivi. betul.
yang Jadi, akan membantu kita. Mudah-mudi itu bisa jadi tempat sandaran Iya. bagi yang berpatah hati. Ya. Betul Kita sekali. selalu membuka di sini guys. Betul sekali. Jadi sebenarnya mudah-mudi itu kalau kita mau lihat kedekatannya seperti himpunan ya. Ya. Nah, hanya perbedaannya, Organisasi. ya perbedaan himpunan dia terdapat di kampus dan setelah Anda mengangkat toga, Anda sudah bukan Udah termasuk lulus. Betul. sudah tidak termasuk baik gitu. himpunan. Nah, di mudah-mudi ini seperti himpunan seperti saya katakan tadi. Cuma bedanya kami menerima kalian dari SMA kelas 1. SMA. Dari terima apa? Sakramen Krisma. Krisma. Betul. Sampai kalian menikah 35 tahun. ya 35 tahun ataupun sampai menikah ya semua dapat jodoh ya. Ya Cuman jodoh. dari teman-teman kita yang sudah menikah kita masih sering kumpul, Iya, masih betul sering Iya. sekali. cerita-cerita Itu gitu. masih termasuk Jadi kayak masih anggota keluarga. Kita tuh Betul. semua di situ keluarga. Like a family. Like a family. Kandaso. Jadi MMG itu kayak MLM guys. Iya, MLM. Jadi Iya. modalnya Iya, satu bener-bener kali, ya. modalnya satu kali masuk, Iya. sudah selamanya. Iya, Iya. gak ada expire guys. Iya, nggak ada Kecuali expire. nikah dan umur 35 tahun. Iya. Betul sekali. Jadi Oh, berpengalaman guys. Berpengalaman guys. Iya. Dan sebelumnya Vi, Marcel kita ini kan bertiga mungkin teman-teman sudah kenal tapi banyak teman-teman yang belum kenal tim yang ada di belakang layar. Oh iya. Ya, jadi mungkin coba Gerald dulu ke sini. Ke sini Silakan kita Gerald, ada tim. maju, silakan. Tapi dengan adanya pandemi kita tuh batasin. Iya betul, kita orang tetap kayak batasin sini. orang. Ya, jadi ini Iya. Oh, di Gerald. sini kan kayak. Gerald sini ya, ini ya. Jadi Gerald ada anggota kami yang sebagai model sekaligus menjadi fotografer, sudah videografer, videografer. multi talenta, ganteng multi talenta. Silakan mungkin Gerald bisa Single, memperkenalkan single diri. kan? Ya, saya single. Boleh guys. Jadi siapa yang mau kenal sama Gera boleh masuk. Mungkin bisa buka maskernya ya, bisa buka Ya, coba lagi maskernya. buka maskernya Gerald. Gak sekali. Ini nih yang lagi ngetrend di Ya. Korea. Ya, koko ganteng ini, koko ganteng. Ya. Oke, ada lagi anggota Ya. kita juga yang di belakang. Di belakang. Valen, Maju, Valen. Valen, coba Valen. dulu. Dia itu operator guys. Ya, biasa dipanggil VTS juga di Selo. Valen. Panggil dia Valen di sini. Sudah Valen di Selo kan di belakang layar selalu. Mari kita lihat koko yang satu. Enggak. Waduh. Ni hao Koko. Ni hao. Oh, Kau ya, awas yang baik. Boleh diperkenalkan dirinya Koko? Tugasnya seperti apa nih? Halo, nama saya Valen Bilar, biasa dipanggil Valen atau PTS. Tugas saya biasa di operator, bagian IT. Oke deh, mantap. Jadi Valen ini sebelumnya dulu ya, Valen ini sudah punya pacar atau sudah diputus sama? Masih single guys. Jadi sebelumnya ini Valen ini memiliki pacar ya. Tapi ya Jadi intinya untuk teman-teman muda-mudi ataupun teman-teman yang belum. menjadi muda-mudi kan Betul. Kita dan sangat ingin welcome. mengenal, silakan mungkin bisa di chat di Instagram. via Instagram. Iya. Oke, masih ada satu teman kita lagi nih. Kebetulan tuh Ya, ada betul datang. sekali. Mantan Ketua Ketua Muda Mudi Mudi periode Betul. 2017 2019 Vincent Kondoy atau biasa panggil Ladies Vico. and gentlemen. Ladies and gentlemen, the one and Please only welcome the one and only Vico. Kondoy. Wah, di mana kita bisa jadi MC? Silakan Koko Vincent, boleh duduk di sebelah sini dulu. Boleh. Iya. Iya. Silakan diperkenalkan dirinya. Ya, halo. Iya. Ya, nama saya Vincent Kondoy, bisa di muda-mudi itu saya dipanggil Viko. Ya, ada apa ya? Saya dipanggil di sini. Ah. Iya, Oh, jadi istilahnya perkenalan. perkenalan aja Pak. Perkenalan Iya. aja. Koko Viko ini single atau sudah taken? Ya, masih sendiri aja. Oke, masih senang dengan kesendiriannya mungkin ya. Masih senang aja dulu lah sendiri. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Vico. Waduh. Jadi guys, aku cuma pengen bilang, jadi selain kita nggak fokus di agama Katolik aja, kita tuh dari berbagai macam suku. Ada yang Chinese, ada yang bukan Chinese juga, ada yang di Makassar, asli Makassar, itu semua bisa guys. Ataupun dari luar kota, itu kita welcome banget. Intinya untuk muda-mudi kita nggak mandang-mandang Iya, pokoknya satu untuk rasa, satu satu agama. ras, satu agama enggak. Intinya unity in diversity. Ya. Oke? Kalau kalian ingin mencari tahu lebih lanjutnya, kalian bisa follow Instagram Muda-Mudi Katedral. Facebooknya juga ada Muda-mudi kan. Muda-Mudi Katedral dan Semua akun kita tuh namanya mudah-mudahan
Katedral. Kalian juga bisa Ada di ketemu kami description box juga guys. di YouTube terutama Iya. di konten Chitchat Skui ya. Chitchat Skui. Iya, jangan lupa subscribe, like, dan Comment, share. share. Dan karena komentar kalian dapat membangun kita Channel semua YouTube ini, guys. channel YouTube mudah-mudahan nantikan aja konten-konten kita karena bukan cuma podcast, tetapi Ya. bahkan banyak Banyak konten yang beragam. betul. Kira-kira Marcel, konten seperti apa itu yang mungkin mudah-mudi mau munculkan nanti? Iya. Oke, intinya kita tetap berdasarkan 3P tadi. 3P lagi, guys. Play, pray, and party. Ya. Nanti kita akan ada buat mungkin vlog Iya, ada ataupun mukbang. Ada mukbang juga. Betul. Intinya bahkan banyak konten beragam yang Benar. sesuai dengan tren-tren zaman Iya, sekarang, betul. milenial zaman Milenial. sekarang. Bahkan mudah-mudi pun sekarang karena mengikuti tren, kami juga memiliki aplikasi TikTok TikTok guys. TikTok juga ada dong. yang goyang-goyang itu guys, ya. Jangan ragukan anak muda-mudi di sini Ya, guys. banyak konten ini. Mantap. Ini. Apalagi kita punya master di Waduh. sini. Artis. Sudah punya Waduh. gelar master sebagai Waduh. artis TikTok. Betul guys. Di mana kalian bisa mendapatkan selebgram, artis dan master TikTok? Betul. Maksud Hanya di muda-mudi muda-mudi katedral. katedral. Hanya di muda-mudi katedral. Luar biasa di bang marketingnya ya, Bang. Iya betul. Jadi muda-mudi sangat memiliki banyak teman-teman yang berbeda suku. Iya. Sekali lagi. Dan selain berbeda suku, kita tuh banyak apa ya, bakat. Bakat ya seperti Kayak tadi itu ya contohnya. Koko Geral ya, Koko Geral. Videografer. Ya, agak cakep. Ada Koko Valen, iya. Ada. Heidi. Intinya kita di Muda-Mudi itu kita usahakan bakat-bakatnya anggota kita itu bisa kita salurkan. Iya. Bisa kita salurkan menjadi sebuah produk yang berguna untuk orang-orang lain. Jadi semoga kalau Oke. kalian masuk muda-mudi itu jadi proses kalian jadi sukses nanti kalau pas sudah keluar dari muda-mudi. Nah, sebelumnya saya juga ingin bertanya, kan dia umumnya orang ingin sebelum masuk organisasi pasti bertanya apa sih yang didapatkan di Muda-Mudi? Apa sih? Iya, betul. Apa sih? Jadi dari TV itu apa sih yang kamu dapatkan di Muda-Mudi? Kamu kan masuk 2016, berarti sudah 5 tahun ya? Iya, 5 kurang tahun. lebih 5 tahun. Cukup lama untuk cicil mobil bisa lunas. Ya, sudah bisa lunas ya, bisa cicil motor. Kalau sudah punya pacar bisa dinikahi. Wah, Ya, betul. Buru-buru bang. Oh, belum. Nah, Vivi, apa yang kamu dapatkan di Muda-Mudi? Kalau awal masuk tuh nggak expect bakalan apa yang dapat. Cuman coba kalian masuk dulu di muda-mudi terus kalian bakalan ngerasain kalau pribadi ya dapat teman-teman baru, semua pengalaman baru juga. Jadi kayak saling sharing sama teman-teman itu banyak banget pengalaman baru dan di muda-mudi itu kita proses guys. Bisa jadi kayak nanti kalau udah di kedepannya makin dewasa bisa proses di muda-mudi. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan satu tahap sebelum kalian masuk ke zona Iya. pekerjaan. Daripada seperti itu. baring-baring kan di rumah, Iya. mending kumpul-kumpul di sini. Kumpul banyak hal baru. Dari masa sendiri apa yang kau dapat dari 5 tahun juga masuk muda-mudi ini? Intinya masuk aja dulu, Benar. rasain sendiri deh. Kemudian untuk saya pribadi sih yang mungkin lebih kelihatan ya, yang lebih saya rasakan sendiri itu mungkin dari segi kita berkomunikasi, kemudian caranya kita bersosialisasi dengan orang-orang lain. Betul. Itu betul-betul kita dapatkan di Muda-Mudi Katedral, dan mungkin organisasi-organisasi di luar juga sama. Ya. Cuman ya gitu lagi kita kembali, MMK ini organisasi yang di bawah naungan gereja. Betul. Gereja Katolik. Betul Iya. sekali, gereja Katolik. Jadi betul-betul berbeda pengalaman lah, berbeda experience yang kita dapat. Itu aja sih. Terus kalau kalian masuk nggak usah kayak takut di senioritas itu nggak ada guys. Nggak ada. Ya, Sama. kita semua Justru sama. kayak kita tuh sekarang bertemannya sama orang-orang yang cukup dewasa di atas kita. Nah, dewasa tapi mereka mendidik, bukan Iya, menjatuhkan. mendidik. Bukan Dan kita menjatuhkan. bisa lihat kayak oh itu dunia luasnya dunia, seberapa kejamnya itu dunia dari mereka semua guys. Iya. Mereka lebih banyak makan garam dan lombok. Iya. Kita lebih Oh banyak iya, makan dan tomat. ingat kalau mau masuk Muda-Mudi nggak pakai modal. Ya? Tidak pakai modal. Tidak pakai Oke, modal. Nggak kayak tadi yang saya bilang ya, oke jangan salah paham. Tidak pakai modal. Tidak pakai modal. Tidak Jadi pakai kalian modal. bisa aman. chat di akun kita ya, Chat akun di di akun. Instagram, itu bisa. Intinya simple, chat, datang dan Iya, selesai. benar. Jadi Selesai. keluarga Muda-Mudi Katedral. Iya. Dan untuk ruangan kami sendiri itu sebelahnya apa ini? Jalan apa ini? Jalan Tamrin, Jalan Tamrin Di depan iRadio. di radio. Radio. Dan namanya Muda-Mudi Katedral, berarti ada di gereja Katedral.
Makassar. Kami juga mengingatkan buat teman-teman bahwa sekali lagi kami tidak pernah memandang orang dari hanya suku ya. Iya, Nah, suku, agama. Suku, agama, ras. Karena kami sangat open buat teman-teman semua untuk masuk di sini dan menjadi bagian keluarga dari kita semua Iya, iya. ini. Mudah-mudahan ya. Mungkin episode pertama perkenalan Ya. segini aja dulu guys. Ya, episode pertama kita. Nanti next episode mungkin lebih seru. Kalian bisa pantengin terus di YouTube kita. Tunggu aja episode berikutnya. Betul. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Squeeze!